Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcin Sudapate, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan aspek budaya, aspek hukum, dan politik dalam bisnis internasional. Yang pertama, aspek budaya. Pengertian budaya mencakup nilai-nilai, nama, adat istiadat, kepercayaan, serta pola perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya membentuk identitas suatu masyarakat dan memengaruhi cara berpikir serta bertindak individu dalam kehidupan sehari-hari. Aspek budaya dalam bisnis internasional sangat penting karena budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan menjalankan bisnis di berbagai negara. Berikut beberapa aspek budaya yang harus dipertimbangkan dalam bisnis internasional. Yang pertama itu komunikasi. Gaya komunikasi bisa berbeda antara budaya. Beberapa negara lebih mengutamakan komunikasi langsung. Yang kedua, nilai dan norma. Setiap budaya memiliki nilai yang dianut seperti pentingnya kerja keras, ketetapan waktu, atau menghargai hierarki. Yang ketiga, bahasa. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga mencerminkan cara berpikir suatu budaya. Yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum adalah ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu kegiatan atau usaha. Aspek hukum memiliki peran penting dalam berbagai hal, seperti dalam perjanjian. Aspek hukum membantu para pihak untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, dalam bisnis, aspek hukum mengatur segala hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan aktivitas bisnis. Yang ketiga, dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum mengkaji legalitas rencana bisnis yang akan dibangun. Hukum bisnis internasional mencakup semuanya, mulai dari struktur perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum perpajakan sehingga kepatuhan perdagangan, kontrol pembayaran, dan menghentikan bisnis. Di sini ada beberapa hukum utama bisnis internasional. Yang pertama, tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Di sini undang-undang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan mencakup segala hal mulai dari penggajian dan hak pekerjaan hingga klasifikasi karyawan. Di sini yang kedua dari hukum bisnis internasional, peraturan ketenagakerjaan setempat. Peraturan yang harus dipatuhi dalam melakukan bisnis di luar negeri. Undang-undang perlindungan data dan kekayaan intelektual, undang-undang yang harus dipatuhi dalam melakukan bisnis di luar negeri. Yang ketiga, kontrak bisnis internasional. Kontrak yang harus dibuat dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa hukum. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum bisnis internasional. Yang pertama, kepatuhan hukum yang baik dapat membantu perusahaan menghindari sanksi hukum yang merugikan. Yang kedua, kepatuhan hukum yang baik dapat menjaga reputasi perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan hukum yang baik dapat menciptakan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, kontrak harus mencakup yurisdiksi atau negara tempat mediasi atau arbitrase akan berlangsung. Yang kelima, pengacara bisnis internasional dapat membantu penyelesaian perselisihan.
Nah, di sini aspek politik. Aspek politik dalam bisnis internasional sangat penting karena kebijakan dan stabilitas politik di suatu negara mempengaruhi iklim bisnis secara langsung. Di sini beberapa aspek politik yang utama yang harus diperhatikan dalam bisnis internasional. Yang pertama, stabilitas politik. Di stabilitas politik ada keamanan bisnis. Stabilitas politik suatu negara mempengaruhi prediktabilitas kebijakan dan iklim investasi. Yang kedua, perubahan kebijakan. Pemerintah yang sering berganti dapat membawa perubahan kebijakan secara tiba-tiba yang dapat mempengaruhi pajak, regulasi, atau aturan perdagangan. Yang kedua, regulasi pemerintah. Di regulasi pemerintah ada dua penjelasan. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Pemerintah seringkali menetapkan kebijakan perdagangan yang memengaruhi ekspor dan impor. Ini bisa termasuk tarif, kuota, subsidi, dan peraturan lainnya. Yang kedua, kontrol moneter. Beberapa negara memiliki kontrol ketat terhadap mata uang atau pembatasan pada arus modal yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengirim keuntungan ke luar negeri atau mengelola risiko mata uang. Yang ketiga, korupsi dan birokrasi. Di dalam korupsi dan birokrasi ini ada dua penjelasan. Yang pertama, korupsi pemerintah. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, perusahaan mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan suap atau gratifikasi agar dapat menjalankan bisnis. Yang kedua, efisiensi birokrasi. Prosedur birokrasi yang rumit dan lambat dapat menghambat operasional perusahaan asing, mulai dari izin usaha, pengurus bea cukai, hingga perizinan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.